Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Bulan ini seperti kita ketahui telah memasuki bulan Rajab 1446 Hijriah. Ada peristiwa yang sangat penting di bulan Rajab yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya kalau pengajian-pengajian itu mengutip surah Al-Isra ayat yang ke-1 atau ayat yang pertama. Bagaimana isi daripada surah Al-Isra ayat pertama? Alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit merefresh kembali, memahami kembali makna daripada surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi saya akan menyampaikan sedikit tafsir dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari ulama, khususnya ahli tafsir. Ayat ini dimulai dengan subhana, yang artinya maha suci. Kata maha suci atau subhanallah tidak diungkapkan kecuali karena sesuatu yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, nama suatu tempat itu tidak bisa dilakukan oleh manusia atau selain Allah. Hal-hal yang menakjubkan diajarkan oleh Allah kepada manusia, khususnya orang beriman, apabila kita menjumpainya mengucapkan subhanallah. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Kemudian diberikan penjelasan lagi, status tertinggi seseorang di hadapan Allah adalah abdun, hamba. Jadi kalau kita benar-benar merasa makhluk Allah diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah, dan kita merasa bahwa kita adalah benar-benar hamba, maka pada gilirannya nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi status tertinggi seseorang adalah hamba. Di sini mengucapkan hamba. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kembali kata abdi itu disebut menunjukkan bahwa status penghambaan seseorang kepada Allah akan berdampak dia diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada waktu malam, nah, diberikan isyarat bahwa malam itu adalah waktu yang paling istimewa untuk seorang mukmin. Artinya dia bisa fokus untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah siang hari kita melakukan berbagai aktivitas. Maka dalam surah Al-Muzammil, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun di waktu malam itu adalah asyaddu wat'an, lebih berkesan, wa aqwamu qila, dan perkataannya itu lebih lurus. Ketika kita membaca Al-Quran pada malam hari, karena tidak ada gangguan dan lain sebagainya, itu akan lebih tegak, akan lebih lurus. Maka malam itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkembanglah, apakah Isra Mi'raj itu dengan jasad atau ruhnya? Terus argumentasi sederhana secara logika, kalau hanya ruhnya atau hanya mimpi, ayat ini nggak mungkin diawali dengan subhana.
Karena subhana itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang spektakuler yang di luar nalar kemampuan manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dibahas lagi oleh para ulama. Jadi tempat terbaik di muka bumi itu adalah masjid. Kalau kita ingin melakukan satu perjalanan, prioritaskan ke masjid. Dari masjid menuju ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Nurul Ikhlas ke Muqarrabin, dan seterusnya dan seterusnya. Apabila kita melakukan perjalanan, agendakan sholatnya adalah di masjid sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya. Lawannya, wa abghadul bilad ilallah aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu jarang ke pasar, ke mall, pasarnya tapi nyamper ke ya Allah, pasarnya nyamper ke rumah, Shopee, online, terus apa macem-macem itu. Sehingga kalau dulu melalaikan pikiran dan hati nunggu berangkat ke pasar, sekarang pasarnya tuh. Jadi, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Jadikan masjid itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sering disampaikan oleh para ustadz bahwa ada 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut ke masjid, bukan badannya, hatinya terpaut ke masjid. Pokoknya intizarus sholah ila sholah. Jadi pekerjaan terbaik itu adalah menunggu waktu sholat kepada sholat yang lain. Dengan apa? Dengan aktivitas. Ini pokoknya prioritas hidup yang paling terbaik adalah menunggu waktu sholat sambil bekerja, sambil berdagang, sambil beraktivitas, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mengkaji lagi surah Al-Isra. Ini adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa dilanjutkan oleh Buya Dr. Lutfi Hakim ya. Buya, ini saya hanya opening ini, nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu disampaikan yang lewat dari saya tolong disampaikan, karena menarik sekali ini surah Al-Isra ini. Saya baca tafsirnya ya mungkin dari sudut samping kanan punya keindahan seperti ini, beliau mungkin membaca dari sudut pandang yang lain mendapatkan keistimewaan. Nah, kita tinggal nunggu aja, beliau itu capek-capek merangkum, kita tinggal dengerin, dapat sesuatu yang istimewa. Kadang beliau kalau menyampaikan itu, Mas Toto, ada sesuatu yang spektakuler, saya ingat-ingat betul, kadang saya catat, habis itu saya kan banyak undangan sekarang itu, kayak kulaan kan, kayak itu kulaan di sini aja dengerin ini kira-kira kata-katanya dari Buya apa ini ya, terus saya improvisasi dikit, padahal pikiran jiplak itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.